Misalnya kalau ada yang nanya, kapan ya bimbingan, kapan ya mulai ngerjain ini, nggak ada jawaban yang lebih tepat selain sekarang. Kenapa? Kalau sekarang nggak bisa, nanti lebih nggak bisa. Wah, kerjakan sekarang, gitu. Kak Gigi, terima kasih banyak nih sudah hadir di dalam ruang virtual ini. Senang sekali, tetap selalu cantik seperti biasa, seperti yang aku kenal ya. Malah tambah cemerlang gitu setelah selesai studi, dan mungkin banyak tanggung jawab juga ya dari institusi ataupun dari berbagai elemen masyarakat lah ya, setelah udah menjadi doktor sekarang gitu. Jadi terima kasih karena sudah datang. Jadi ini videonya dibuat tuh tujuannya untuk menginspirasi anak-anak muda yang mungkin sedang studi dan sedang sumpek dengan kehidupannya gitu ya. Juga mungkin mahasiswa yang harus lanjut studi tapi masih ragu-ragu gitu, aku bisa nggak ya, aku mampu nggak ya gitu. Jadi mungkin nanti dari pengalamannya Kak Gigi nanti bisa mereka mendapatkan semangat gitu ya, support dan keyakinan bahwa mereka juga akan bisa. Mungkin yang pertama saya mau tanya dulu, gimana nih kabarnya Kak Gigi setelah 2 tahun ya Kak Gigi ya selesai ya? Iya, 2020, iya setelah 2 tahun. Jadi mungkin bisa diceritain dulu identitasnya, mungkin saat ini kesibukannya apa, yang dikerjakan apa gitu. Silakan. Iya. Oke, perkenalkan nama saya Gianti Gunawan. Kalau sama Mbak Rahmi manggilnya Gigi, tapi ada juga yang manggil Gia, saya nengok. Manggil Anti juga saya nengok ya. Jadi boleh panggil Gianti, boleh panggil Gigi, boleh panggil Gian ya. Kemudian sekarang saya mengajar di Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha itu dari tahun 2005. Jadi udah 17 tahun ya. Sampai sekarang. Selain itu, sekarang saya ngajar juga di SBM ITB. Di SBM ITB itu mata kuliahnya performance art. Karena majoring saya di psikologi adalah industri dan organisasi, sehingga kalau sama SBM masih ada kaitannya. Saya S1 S2 di Maranatha, angkatannya perlu disebut nggak? Nanti ketahuan umurnya. Iya, terserah Kak Gigi aja deh. Kalau S3-nya seangkatan sama Mbak Rahmi, saya 2017. Selain di akademisi, saya juga sekarang aktif di Asosiasi Psikologi Industri dan Organisasi di Jabar maupun di pusat. Selain itu, konsultan di beberapa kementerian, yang saat ini itu Kementerian Keuangan, Agraria, Perdagangan, Kemendikbud, Kementerian Desa. Terakhir itu aja kira-kira ya. Luar biasa nih ya, kiprahnya minta ampun deh. Jadi ini bidangnya psikologi ya Kak Gigi ya. Jadi memang seorang psikolog juga ya, khususnya psikolog industri dan organisasi. Tadi ada banyak banget lembaga yang meminta bantuan Kak Gigi secara profesional. Nah ini kan terkait dengan tadi studi Kak Gigi ya, bisa diceritakan nggak pada saat itu Kak, kenapa kok melanjutkan S3 tuh, alasannya tuh apa dan apa yang terpikir pada saat itu? Alasannya jadi gini, sebetulnya Maranatha itu sangat concern pada pendidikan dari para dosennya. Jadi Maranatha itu punya program membuat 100 doktor gitu dalam waktu yang singkat. Kemudian saya pikir kenapa enggak ya, kan kalau mengerjakan segala sesuatu itu harus sampai mentok ya. Jadi kalau di bidang psikologi ya sampai mentok ya, sampai S3 gitu. Nah, jadi waktu itu saya coba daftar dan kebetulan sinkron nih dari Unpad juga masuk ke promotornya. Ya udah 2017 itu jadilah sekolah. Gitu kira-kira. Memang kaitannya dengan pengembangan karir ya, sesuai dengan visi misi institusi tempat bekerja juga gitu ya.
Pada saat itu gimana Kak Gigi? Tentu kan ada persiapan-persiapan gitu ya, atau hal-hal yang dilakukan untuk bisa masuk ke studinya ke S3. Pada saat itu gimana? Pada saat itu kan memang waktu itu saya udah mempersiapkan judul. Kalau kita itu kan kalau melakukan sesuatu harus yang disukai ya. Kebetulan dulu konsentrasi saya adalah mengenai work-life balance. Nah, lalu konsep itu matangkan dulu secara pribadi, baru saya bawalah ke calon promotor yang ada di Universitas Pajajaran. Kemudian banyak diskusinya pun nggak cuma sekali, juga cukup alot ya, sampai akhirnya itu di ACC dan saya bisa jadi calon mahasiswa S3 saat itu gitu. Waktu itu kajiannya itu apakah memang sudah dipersiapkan dari awal atau memang pada saat ingin mendaftar itu baru kemudian diperoleh ini deh saya mau meneliti ini gitu? Enggak, sebetulnya itu sudah dipersiapkan sebelumnya ya, jadi sudah dipersiapkan di sebelumnya. Kita itu kan suka punya cita-cita ya, oh ya nanti kalau saya di psikologi industri ini saya maunya apa ya, kalau saya jadi dokter itu, nah kemudian saya kepikir, oh ya saya mau orang tuh kalau ingat work-life balance tuh nyalinya saya gitu kan. Jadi segala penelitian yang saya lakukan, baik kan mahasiswa maupun mandiri, arahnya ke arah work-life balance. Nah, waktu menyiapkan proposal pun sehingga sudah adalah data-data dari preliminary study yang bisa digunakan untuk penelitian disertasi. Gitu kira-kira Mbak Rahmi. Oke, jadi memang dari awal itu sudah ada semacam apa ya, ingin personal brandingnya gitu ya. Saya tuh ingin kepakarannya nanti tentang apa. Jadi dari awal memang sudah ditentukan ya. Jadi tidak pada saat sudah masuk studi itu baru mikir saya mau meneliti apa, enggak seperti itu ya Kak Gigi. Enggak seperti itu, iya. Karena kan prosesnya panjang ya. Prosesnya panjang, kalau kita nggak melakukan sesuatu yang kita sukai, ya akan lebih panjang lagi. Iya benar. Terus kemudian Kak Gigi kan menetapkan pada saat itu mau kajiannya tuh tentang work-life balance gitu ya. Waktu itu apa yang menjadi ketertarikan Kak Gigi? Kok inginnya tuh mendalami itu gitu? Apa yang menjadi alasannya? Saya tuh melihatnya gini ya. Pertama pasti pengalaman pribadi kan, pengalaman pribadi bahwa selain juga bekerja, saya punya kehidupan di rumah sebagai ibu, sebagai istri, tapi juga saya membutuhkan hal lain di luar itu gitu. Misalnya dengan komunitas, saya melakukan hobi, melakukan me time gitu. Nah, kalau sebelumnya, teori yang sebelumnya itu mengenai work family conflict, itu saya pikir lagi, oh ternyata kalau kita punya banyak kehidupan itu bisa aja nggak usah menjadi konflik, tetapi justru peran kita di banyak komunitas itu bisa meningkatkan kualitas kita di peran kita di kehidupan yang lain gitu. Jadi saya ngambillah work-life balance ini, gitu kira-kira Mbak Rahmi. Oke, jadi memang itu secara personal itu memang terkait dengan kehidupan yang dijalani itu nomor satu ya? Iya. Oke. Iya. Dan ternyata kok di Indonesia sepertinya belum concern akan hal itu gitu. Belum, perusahaan itu belum aware terhadap kebutuhan karyawan untuk menjaga keseimbangan kehidupannya gitu. Padahal itu efeknya besar loh, baik bagi karyawan, bagi perusahaan maupun bagi keluarga karyawan tersebut gitu. Paling tidak ada dua alasan itu ya, yang terkait dengan pengalaman personal, kemudian juga secara literatur, kemudian Kak Gigi memang melihat belum banyak orang mengkaji mengenai work-life balance itu di Indonesia. Jadi mungkin tujuannya kalau nanti pakar di sana bisa berkontribusi ya terkait dengan work-life balance itu di Indonesia. Wah, biasa nih ya. Oke. Nah, jadi kemudian akhirnya singkat ceritanya nih masuk nih ya, sudah jadi mahasiswa. Nah, terus gimana Kak Gigi? Kan tentu ya bisa saja apa yang dipikirin, apa yang diimpikan itu tidak semudah kan ya. Gitu, karena prestasi itu kan luar biasa beratnya gitu. Gimana Kak Gigi ceritanya? Bisa dibayangin nggak kita melakukan sesuatu dengan sepenuh hati,
sepenuh hati terus ditolak. Kebayang nggak sih kayak apa rasanya ya? Kayaknya pengen dibuang ke solokan, kayaknya kayaknya pengen dibuang ke solokan, pengen udahan aja gitu ya, pengen, karena nggak mudah memang prosesnya selama kuliah 6 semester itu banyak sekali penolakan-penolakan ya, misalnya dari promotor apa yang dilakukan untuk menghadapi itu ya, tambah baca lagi, tambah analisa lagi sehingga kita bisa jelasin. Ada satu peristiwa waktu itu ya, saya diminta untuk ganti judul. Nah, pertama menurut saya judul itu nggak relevan dengan kondisi saat ini, dan kedua itu variabel yang apa ya, yang belum masuk aja gitu ke saya ya. Terus saya mikir, saya cocok-cocokin dengan fenomena itu nggak cocok. Tapi nggak mungkin saya bilang saya nggak suka variabelnya, nggak mungkin kan. Akhirnya saya mencari literatur yang cukup banyak gitu ya. Kemudian saya bilang, kalau judulnya yang baru ini akan begini, tidak cocok dengan fenomena, tidak cocok dengan kondisi di lapangan. Tapi kalau pakai judul saya yang lama ini ada nih literaturnya yang mendukung. Jadi kalau saya bilang banyak itu mungkin kalau di kuantifikasi 300 gitu mungkin perlu ya untuk membuktikan bahwa yang ini aja yang dipakai gitu. Kayaknya gampang ya 300 ya, tapi kan sebetulnya itu penolakan dari sisi promotor. Kemudian kan S3 itu ada kewajiban untuk bikin jurnal. Jurnal itu ada nasional, ada yang di sekian puluh, apalagi kalau jurnalnya bagus ya. Itu penolakan pun lebih dari 5 kali. Penolakan lebih dari 5 kali. Jurnal pertama kali harus ditolak 7 kali. Pikir kalau saya gagal 5 kali, saya masih ada 2 kali lagi nih gitu. Jadi saya habisin aja jatah gagalnya, sehingga nanti yang berikutnya saya berhasil gitu. Dan ternyata saya nggak usah nunggu sampai 7, saya bisa berhasil mengerjakan jurnal itu. Bahkan dari syarat 2, waktu itu saya buat 5 ya. Gila. Jadi udah siap-siapin ini 5 artikel nih ceritanya gitu. Iya, padahal kan yang diminta hanya 2 ya. Ampun ya. Pas ditolak itu kayaknya udah deh, semua emosi negatif itu berkumpul ya. Nah, tapi kemudian mikir, nggak bisa, ini harus kuat-kuat. Antara saya yang kuat maju terus. Iya, benar. Atau ya, antara Kak Gigi yang kuat atau iya, antara saya mundur atau mereka terus nolak, atau mereka pada akhirnya menerima saya gitu. Jadi yang mana yang gak kuatnya? Jadi saya memilih, saya menyerah pada sama kuliah, otomatis banyak hal yang jadinya kita abaikan. Kelas unggulan. Anak saya itu pindah, prestasinya menurun jadi tidak di kelas unggulan. Kemudian perhatian pada orang tua, pada pasangan, pada di kampus juga itu berkurang, jadi keuangan kan pasti menipis ya. Iya, betul. Tulang belakang karena kebanyakan depan laptop, kemudian sempat bleeding ya. Jadi kayaknya terlalu banyak yang dikorbankan kalau saya memilih untuk tidak kuat. Jadi artinya Kak Gigi tuh ternyata sudah menghitung ada banyak sekali pengorbanan. Anaknya jadi prestasinya menurun, kepada orang tua juga perhatiannya terpaksa dikurangi, secara finansial juga harus berkorban gitu. Gitu ya Kak Gigi ya. Lalu ada bleeding juga ya tadi ya? Ya, kesehatan ini lagi cacar air. Kok bisa ya udah tua sampai sakit cacar air ya? Sakit. Luar biasa, numpuk ya, seolah-olah tuh semua numpuk jadi satu di situ ya pada saat mengerjakan disertasi ya. Jadi justru dengan banyaknya pengorbanan itu justru Kak Gigi nggak mau berhenti gitu ya. Saya harus lanjut nih dengan semua harga yang saya sudah bayar gitu ya. Iya betul. Betul, Mbak Rahmi. Oke, itu terutama munculnya ketika sedang menulis artikel itu. Iya betul. Ketika penolakan artikel itu ya, karena kita nggak bisa sidang kalau artikel itu juga belum diterima kan ya. Oke. Ternyata itu ya, mungkin yang juga menjadi titik baliknya adalah ketika Mbak Gigi juga didera oleh banyak sekali problem dan kegagalan-kegagalan, tapi Mbak Gigi justru
tetap fokus ya pada tujuan, saya harus bisa selesai, saya harus bisa Iya. sidang nih gitu ya. Jadi tidak melihat lagi seberapa banyak yang saya sudah harus korbankan, tapi saya harus terus sampai ke sana gitu ya. Iya, iya. Mau sedih dulu boleh, ya. Mau sedih dulu boleh. 1 hari sedih boleh. Tapi kalau kita lama-lama sedihnya, makin lama pula kita ada dalam fase tidak nyaman itu. Jadi oke, sedih dulu sehari karena apa yang kita kerjakan sepenuh hati udah ditolak. Tapi setelah itu kita regulasi lagi emosinya, bangkit lagi, fokus lagi pada tujuannya. Nah, kalau pengalaman yang Kak Gigi praktekkan ketika itu, kalau pas sedih itu Kak Gigi ngapain dan kemudian bangkitnya caranya gimana tuh Kak? Ini ya, significant person sebagai support system itu penting. Kebetulan keluarga saya itu sangat support ya, kemudian rekan-rekan di S3 juga sangat support. Jadi kalau sedih itu mereka saya cerita apa yang bisa bikin saya sedih, kemudian saya ngambil waktu buat diri saya sendiri memikirkan ini, apa sih selanjutnya harus apa gitu. Ya, tapi selesai dulu sedihnya. Ya biasanya melakukan hal-hal yang disukai ya, yang tidak terkait dengan disertasi, apa jalan-jalan lah, apa nonton lah, atau main sama anak misalnya. Tapi udah, saya janji sama diri sendiri, oke, ini 2 hari, besok saya harus mulai lagi gitu. Jadikan tragedi sebagai komedi gitu kalau kata Joker ya. Wow. Luar biasa. Oke, jadi pada saat sedih ya udah kasih kesempatan diri buat sedih gitu ya, dan kita kasih waktu, kita bicara dengan apa yang sedang bikin kita sedih itu gitu ya, supaya energinya bisa muncul lagi gitu ya. Iya, betul betul. Kemudian kan dari sampai akhirnya bisa memotivasi dan kemudian berjalan gitu ya sampai kemudian akhirnya selesai. Tetapi kan apa yang Kak Gigi alami ini kan ternyata hasilnya berbeda nih dengan teman-temannya yang lain gitu. Karena Kak Gigi itu yang pertama termasuk yang tercepat. Nah, kira-kira apa sih Kak? Kan Kakak juga tahu nih kondisi teman-teman dan Kak Gigi tahu apa yang Kak Gigi alami gitu. Nah, menurut Kak Gigi tuh di mana letak perbedaannya? Kenapa Kak Gigi tuh bisa menjadi melesat cepat sekali dibanding teman-teman yang lain gitu? Kalau saya lihat ya, yang biasanya lulus studi lebih lama itu karena banyaknya distraksi ya. Distraksi ini karena memang ada atau karena memang dicari gitu. Jadi kadang kalau di psikologi itu kan ada ya, sebenarnya kita harusnya ngerjain A, tapi kita tuh nggak mau ngerjain A. Jadi kita nyari-nyari pengalihan ke yang lain gitu. Nah, kalau nyari pengalihannya itu kita sadari tertentu sampai mood kita bagus lagi, sampai semangat kita naik lagi, it's okay mungkin ya. Tetapi kalau lama-lama kita terlena pada distraksi-distraksi itu kan nggak akan selesai-selesai ya. Misalnya, saya belum bisa ngerjain, soalnya misalnya ya, lagi ada masalah. Bukannya tidak berempati, tetapi masalah itu kan pasti ada selama kita hidup. Kalau menurut saya, moral lesson-nya adalah, yuk kita kerjain dulu disertasinya, karena kita nggak tahu kapan masalah itu akan ada dan mengambil waktu kita. Kalau misalnya masalah itu terjadi dan menuntut waktu dan energi kita, yang penting disertasi kita udah jalan gitu. Contoh misalnya dalam perjalanan anak sakit, oh ya anak saya sakit, iya kan itu adalah hal yang mendadak, tiba-tiba. Makanya pastikan sebelum hal yang mendadak atau tiba-tiba itu terjadi, kita udah selesai gitu. Jadi menurut saya yang membedakan itu kadang-kadang kita mudah terdistraksi pada hal-hal yang memang banyak sekali hal-hal yang menarik di sana gitu ya, di luar sana. Contoh yang paling sering itu kan meroyek ya. Itu tuh menarik banget. Saya pernah, jadi selama 3 tahun itu saya pergi 1 kali ke Medan. Itu pun saya udah camkan dalam diri. Saya lagi nunggu jadwal sidang, ini cuma hiburan aja dan saya janji pergi cuma sekali, diminta lagi untuk melakukan hal lagi, walaupun bayarannya menggiurkan untuk mahasiswa, saya bilang enggak gitu, karena saya mau nunggu jadwal sampai kita terlena. Nanti banyak konsekuensinya. Kita nggak mau kan kalau beasiswa berhenti ngebayarin ya, kita nggak mau anak kita lebih lama nggak diperhatiin gitu. Kalau saya lihat itu mungkin Mbak yang banyak sekarang dialami ya. Jadi Mbak Gigi itu
target dan disiplin ya kelihatannya ya dengan target Iya, itu betul. yang Iya. membedakan. Kalau mahasiswa tuh kan kadang-kadang pada saat dia mengerjakan tugas akhir, kalau lagi jenuh atau lagi stres, lagi deadlock, itu kan ngerjain yang lain tuh malah keasikan atau dia merasa harus cari kesenangan yang lain gitu. Gimana dia biar Iya. senang, tapi mungkin yang dia lakukan itu membutuhkan perhatian dan waktu yang lama ya. Akhirnya tugas akhirnya terbengkalai gitu. Tapi kalau Kak Iya. Gigi memang dari awal udah set kayak gitu ya Kak Gigi ya? Iya. Iya. Pokoknya ini yang harus saya selesaikan maksimal 3 tahun. Yang lain-lain ini nanti juga bisa gitu. Ya nanti juga bisa. Proyek nanti juga bisa. Bahkan honornya bisa lebih gede loh gitu. Main nanti juga bisa gitu. Wah, keren sekali ya. Ya. Kuncinya itu ya, ada target yang jelas, lalu disiplin menjalani target itu ya, gitu. Iya. Sebenarnya ada soundtracknya ini Mbak Rahmi kalau S3 itu. Gimana? Soundtrack lagunya Via Valen, Yo Ayo. Oke, gitu ya. Gitu ya. Iya, jadi dinyanyikan itu kalau kita udah Yo ayo, yo 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 gitu ya. Oh, oke. Ya. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian kalau dirangkum nih ya dari semua perjalanan, kan ini Kak Gigi 3 tahun ya. Mungkin hari demi harinya, semester demi semester itu. Kalau Kak Gigi rangkum dan sekarang Kak Gigi ada di titik ini dan melihat balik ke belakang gitu ya, merangkum ke 3 tahun perjalanan itu. Kak Gigi akan ngomong apa tentang perjalanan itu? Bersyukur ya. Alhamdulillah ya. Kok bisa ya dulu gitu ya? Bersyukur karena segala sesuatu yang ternyata lebih dari yang dibayangkan ya. Saya pikir banyak fase tidak bisa melewati setiap tahapannya, tapi kalau dilihat sekarang kok bisa ya? Itu kayak kemarin saya balik lagi ke Jatinangor untuk ngambil ijazah ya, karena pandemi kan baru sekarang boleh. Jadi saya pikir dulu tuh ini jauh sekali jaraknya gitu. Kemudian dulu saya bisa duduk berjam-jam di situ nunggu ngobrol sama patung ya. Bisa lama-lama di perpustakaan dan lain sebagainya, kok bisa ya dilewati. Jadi kalau mau melihat perjalanan selama kemarin ya bersyukur ya, berterima kasih atas segala sesuatu yang lebih dari yang dibayangkan, menjadikan pribadi yang lebih tangguh gitu. Ya bersyukur aja kalau satu kata. Kemudian kalau Kak Gigi melihat ke dalam diri Kak Gigi, apa yang berubah dari diri Kak Gigi setelah menjalani proses yang disyukuri itu? Pertama tadi ya, menjadi lebih tangguh ya dalam menghadapi kendala tuh. Dulu juga bisa kok, yang lebih susah juga bisa. Jadi sekarang juga harusnya bisa gitu. Kemudian selama perjalanan 3 tahun itu ya, banyak sekali saya membutuhkan bantuan orang lain. Ahli statistik lah, ahli IT lah, ahli teori itu sendiri gitu. Banyak sekali ketemu orang hebat, orang baru yang bervariasi. Kemudian saya lihat ya ampun, orang yang A ini helpful banget ya, orang yang B beda lagi, yang C kelebihannya beda lagi. Sehingga saya berpikir kalau saya jadi dokter nanti, saya mau jadi orang yang kayak gitu deh, yang helpful, yang ahli di bidangnya tapi tetap humble. Kemudian saya mikir ulang lagi, kenapa harus nunggu jadi dokter? Saya mau jadi orang kayak mereka sekarang gitu. Wow. Itu yang saya coba lakukan, sehingga saya bersedia jadi misalnya mereview jurnal ya secara cuma-cuma, karena saya tahu itu tuh sangat berarti untuk para peneliti-peneliti baru gitu. Kemudian kepada mahasiswa-mahasiswa yang melakukan penelitian gitu ya, yang membutuhkan alat ukur, karena ada beberapa alat ukur saya yang sudah punya HKI, jadi saya gampang sekali, mudah sekali, dan fast respon dalam memberikan blueprint, apapun yang dibutuhkan untuk penelitian orang-orang yang bahkan nggak saya kenal gitu. Karena saya udah janji waktu itu saya mau jadi orang-orang yang membantu saya dulu. Wow, jadi menjadi yang tahan banting dan kemudian juga menjadi orang yang helpful ya bagi orang lain. Kalau bisa memberi, akan memberikan apa yang bisa diberikan pada orang yang membutuhkan gitu ya. Iya, betul sekali. Itu perubahan yang paling signifikan ya.
Kak Gigi ya. Iya, betul, betul itu yang saya rasakan. Baik, kemudian kalau misalnya ini untuk mahasiswa-mahasiswa yang saat ini sedang supek dengan kehidupannya, yang macet tugas akhirnya, atau mungkin untuk orang yang masih ragu untuk saya lanjut nggak ya, atau saya berhenti aja di sini gitu. Apa yang Kak Gigi ingin pesankan buat mereka? Pesannya ya, untuk teman-teman yang masih sekolah, studi nih S1, S2, sekarang itu mahasiswa yang kumlot banyak nggak sih Mbak? Banyak pasti ya di sana juga kumlot banyak. Kita harus punya nilai plus. Kita harus punya nilai plus. Jadi kalau malas, kaum rebahan, itu udah nggak masuk hitungan dia. Ingat sekarang tuh yang kumlot itu banyak. Jadi kita mikirnya harus punya nilai plus. Nah, kita itu plusnya di mana sih? Plusnya itu satu, orang itu memiliki nilai plus kalau cepat. Yang kumlot banyak, tapi kalau yang lebih cepat itu akan lebih baik. Yang kedua adalah hidup itu harus seimbang. Jadi jangan akademik terus. Orang yang sukses itu bukan cuma orang yang pintar, tapi coba deh lihat dunia. Coba deh masuk ke komunitas, masuk ke asosiasi, punya relasi networking yang luas gitu. Let's excellent be your brand. Tadi kalau Mbak Rahmi bilang soal brand, iya, brandnya kita tuh harus excellent gitu. Oke. Jadi dua itu ya pesannya ya untuk mahasiswa yang saat ini sedang mungkin macet atau sedang bahkan mungkin mau memutuskan untuk mundur aja gitu ya. Jadi kamu harus punya nilai yang berbeda gitu. Apa yang membedakan dirimu dengan orang lain? Bangunlah branding di dalam dirimu. Kamu ingin menjadi yang bagaimana gitu ya, karena banyak sekali di luar sana orang yang kemudian lulus mungkin nilainya bagus gitu, tapi belum tentu dia punya nilai jual dan daya saing ketika dia nanti terjun ke masyarakat gitu ya. Iya, betul. Baik, kemudian Kak Gigi untuk orang yang saat ini mau lanjut S3 nih Kak Gigi, masih bingung saya sanggup nggak ya, susah nggak ya gitu, gimana melewatinya? Bisa. Nah, apa tuh Kak Gigi nasehatnya atau tips-tipsnya? Ya. Jadi kalau misalnya bisa nggak ya, bisa. Kapan ya? Sekarang. Ya tidak ada jawaban untuk hal apapun. Misalnya kalau ada yang nanya kapan ya bimbingan, kapan ya mulai ngerjain ini, nggak ada jawaban yang lebih tepat selain sekarang. Kenapa? Kalau sekarang nggak bisa, nanti lebih nggak bisa lagi. Wah. Kerjakan sekarang gitu. Oke, luar biasa ya. Jadi jangan pikir-pikir sekarang gitu ya, putuskan sekarang, kerjakan sekarang, pasti bisa gitu ya Kak Gigi ya. Pasti bisa, pasti bisa, asal mau capek pasti bisa. Oke. Nah, ketika mereka nanti misalnya masuk, kemudian ada menghadapi kendala-kendala, apa yang mereka harus lakukan Kak Gigi? Kalau ada kendala, ya kendalanya kalau kendalanya akademis, ya belajar. Ya kalau misalnya kendalanya tadi seperti kita ditolak, ya yakinkan juga dengan hasil analisa kita. Dan biasanya kalau masalah mahasiswa S3 itu apa sih? Promotor sibuk. Ya udah gitu, kita kerahkan energi waktu kita, suruh nunggu ya nunggu gitu. Mau nunggu 2 jam, 5 jam, ya tunggu gitu. Pandai-pandailah meregulasi emosi dan memotivasi diri sendiri. Diselesaikan masalahnya tergantung apa sumber masalahnya gitu ya. Yang terpenting adalah kita atur diri kita, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah itu sesuai dengan apa yang menjadi tujuan kita gitu ya Kak Gigi ya. Betul. Karena mungkin yang paling mudah untuk kita kontrol dan kita kendalikan adalah diri kita ya, dibanding promotor atau penguji atau subjek penelitian atau yang lain Kak Gigi ya. Iya betul. Jadi harus disiplin, harus punya target yang jelas, kemudian tidak mudah putus asa, ingat apa yang menjadi tujuan kamu gitu ya. Disiplinlah dengan apa yang kamu ingin capai gitu ya Kak Gigi ya. Iya, karena harus mau capek ya, namanya aja S3 itu udah di atasnya master udah paling tinggi, doktor filosofia. Bukan orang yang maha tahu, tapi orang yang maha bijaksana. Jadi nggak cukup cuma menguasai materi, tapi juga diharapkan lebih bijaksana. Oke, wow, luar biasa nih.
Aduh, senang sekali ya kita teman-teman nih mendengarkan obrolan yang berisi dengan Kak Gigi dari pengalamannya yang luar biasa selama 3 tahun yang sangat membanggakan, tidak hanya bagi diri Kak Gigi sendiri, tapi juga saya sebagai temannya dan tentu saja institusi beliau tempat bekerja maupun tempat dia belajar gitu ya. Terima kasih banyak Kak Gigi ini atas obrolannya, sangat menginspirasi. Mudah-mudahan orang-orang, mahasiswa, adik-adik atau kolega yang mungkin saat ini sedang bingung, sedang sedih, putus asa, atau nggak tahu apa yang mau dilakukan, mudah-mudahan bisa mendapatkan motivasi, semangat, dan keyakinan diri untuk terus maju, mencapai apa yang sudah dicita-citakan gitu. Terima kasih banyak Kak Gigi sudah hadir. Semoga semakin sukses ya Kak Gigi ya. Iya, sama-sama. Terima kasih, salam sehat selalu Kak Gigi. Iya, selamat siang.